Selamat pagi, kita bertemu kembali di Devotion from Home. Dan doa saya kita semua tetap percaya, tetap bersabar, tidak putus asa, dalam menanti hingga pandemi ini berlalu. Mari kita terus berdoa, karena kita tahu doa itu besar kuasanya. Dan kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dan saya beri judul hari ini, Hati yang penuh dengan solusi, bukan frustasi. Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Minggu lalu kita belajar pentingnya untuk menghitung hari-hari kita sedemikian. Tuhan ingin kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Kita tidak membuang waktu kita dengan cuma-cuma. Minggu lalu kita belajar mengapa penting bagi kita untuk meminta Tuhan mengajarkan kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kedua, kita tahu bahwa untuk kita terus bertumbuh, kita perlu selalu belajar. Dan yang ketiga, belajar membuat kita memiliki kerendahan hati. Sekarang kita belajar bagian berikut dari ayat ini, yaitu menghitung hari-hari dengan sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Siapa dari kita yang ingin memiliki hati yang bijaksana? Saya rasa setiap kita ingin menjadi seorang yang cakap dalam mengambil keputusan. Bukan saja mungkin cakap di dalam mengambil keputusan, tapi setiap kali kita mengambil keputusan, kita bisa membuat sebuah keputusan yang benar, yang tepat, apalagi di dalam satu kondisi yang penuh tekanan, penuh kesulitan. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan tepat? Mazmur 90:12 ini mengatakan dua hal yang sebelum seorang memperoleh hati yang bijaksana. Yang pertama, meminta Tuhan untuk mengajar. Ini kita udah bahas minggu lalu ya saudara-saudara. Tapi bukan hanya sekedar belajar, mendapatkan pengetahuan. Tapi dikatakan juga, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Bukan saja kita harus belajar mengisi kepala kita dengan pengetahuan, tapi kita mau juga mulai menerapkan apa yang kita pelajari. Kata menghitung hari dalam bahasa Inggrisnya portion out, menyisihkan, membagikan sesuai dengan porsinya. Artinya bukan hanya sekedar kita belajar sesuatu, tapi kita juga mulai memakai porsi pengetahuan yang kita punya untuk kita terapkan. Contoh, minggu lalu saya belajar 2 skill yang baru. Saya belajar memperbaiki AC yang bocor di kamar saya. Dan saya belajar menggunting rambut saya sendiri. Dan saya menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari, melakukan 2 hal ini. Tahukah saudara, tidak peduli berapa jam saya mempelajari hal ini, mengisi otak saya dengan pengetahuan tentang hal ini. Saya lihat dari segala sisi, melihat dari begitu banyak sumber. Dan saya mungkin memiliki begitu banyak pengetahuan. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya dapat memperbaiki AC atau saya dapat menggunting rambut saya sendiri hingga saya melakukannya. Firman berkata bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Pertama kali saya melakukan, coba gunting rambut saya. Terus terang saya takut. Saya takut salah gunting, saya takut malah membuat rambut saya menjadi lebih rusak, lebih runyam, saudara. Dan waktu saya mulai mencukur rambut bagian sebelah kanan saya, tidak langsung kelihatan bagus juga, saudara. Kelihatannya malah lebih menakutkan. Karena sekarang ada bagian kepala saya yang rambutnya tidak rata. Dan saya sempat takut untuk melanjutkan, saya sempat ingin berhenti. Tapi kemudian pelan-pelan, karena pengetahuan yang saya sudah pelajari, saya teruskan, saya pelan-pelan melakukannya. Dan awalnya ketakutan saya lebih besar daripada pengetahuan, keberanian, iman saya. Tapi lama-lama iman saya mulai bertumbuh. Dan akhirnya iman ini, keberanian saya, pengetahuan ini mengalahkan ketakutan saya. Mari saudara, di hari-hari yang sukar ini, mari kita belajar menghidupkan iman kita. Bagaimana caranya? Dengan kita menjadi pelaku firman. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam mencukupi kebutuhan hari-hari kita, dalam keuangan kita, firman mungkin mengajarkan kita untuk memberi, menabur, atau percaya kepada Tuhan sebagai penyedia.
Dan ini mungkin nggak gampang untuk langsung dilakukan, saudara. Tapi ketika kita berani melakukannya, menerapkannya, pelan-pelan iman itu terus bertumbuh dan mengalahkan ketakutan kita. Sama juga dengan hubungan kita dengan pasangan kita. Mudah untuk mengatakan I love you kalau kita ketemu sebentar. Sekarang ketika kita bertemu 24 jam selama 1 bulan, hampir 2 bulan. Nggak mudah mengatakan I love you, menunjukkannya dengan perbuatan-perbuatan kita, saudara. Begitu juga anak-anak muda sekarang. Banyak tugas. Mudah untuk kita mengatakan bahwa segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tapi ketika ini penuh dengan tugas, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan project, apakah kita berani menerapkan firman bahwa aku bisa mengerjakan segala project ini, segala tugas ini, segala pekerjaan ini, aku bisa tanggung karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Inilah saatnya kita menerapkan firman yang kita tahu. Firman ini dikatakan bahwa di dalam kata menanggung segala perkara ini, dikatakan kita tetap harus menanggungnya. Bukan Tuhan yang menanggungnya, terus kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kita tetap menanggungnya. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Menerapkan firman, mengaplikasikan firman itu bukan berarti menaruh firman di aplikasi Instagram atau Facebook kita, saudara. Tapi mengaplikasikan firman itu artinya kita mengaplikasikan, menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kita, saudara. Mazmur 13 ayat yang ke-10 mengatakan ketika kita menerima nasihat, belajar sesuatu, kita akan mendapatkan hikmat. Ketika kita belajar mendengar nasihat, kita sedang belajar untuk memperoleh hati yang bijaksana. Artinya kita akan mulai memperoleh kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mulai memperoleh hati yang bijaksana, hidup kita mulai penuh dengan solusi-solusi yang daripada Tuhan. Isinya solusi, bukan frustasi. Amsal 9 ayat 11 dikatakan, kalau kamu menjadi berhikmat, kamu akan diuntungkan oleh hal tersebut. Saudara, kita lihat Yosua. Yosua ketika dia melihat gedung, tembok Yeriko, dia tidak frustasi, saudara. Tidak takut melihat tembok tersebut. Tapi karena dia sudah melihat solusinya yang daripada Tuhan. Mari kita juga jangan dipenuhi dengan frustasi. Tapi kita penuhi dengan solusi, kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan. Di mana solusinya? Di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuh dengan janji, jawaban akan setiap masalah kita. Ketika kita mau belajar membangun keluarga kita, membangun pernikahan kita, sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mulai melihat solusi yang Tuhan berikan, bukan frustasi kita menghadapi ini semuanya. Ketika kita belajar mengelola keuangan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita juga akan melihat solusi di dalam keuangan kita, bukan frustasi. Ketika kita mulai belajar mengelola bisnis, pekerjaan, studi kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita juga tidak akan frustasi, tapi kita akan menemukan solusi-solusi yang dari Tuhan. Mazmur 37:23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita hidup berkenan, dalam bahasa Inggris dikatakan delight in His way. Ketika kita menyukai jalan-jalan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Bila Tuhan menetapkan langkah kita, siapa yang dapat menghentikan langkah kita? Bila Tuhan menetapkan langkah kita, tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu yang Tuhan sudah buka. Bila Tuhan menetapkan langkah kita, siapa yang dapat menghalangi berkat yang Tuhan sudah sediakan, penyediaan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita belajar menyukai firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar belajar menyukai firman Tuhan, tapi belajar untuk menjalankan, menerapkan firman Tuhan. Karena di dalam jalannya, kita akan melihat solusi Tuhan, bukan frustasi. Hari ini, bila hidup kita penuh dengan kefrustasian, saya mengajak saudara untuk berdoa. Minta kepada Tuhan untuk mengajarkan saudara, belajar menghitung hari-hari saudara, agar beroleh hati yang bijaksana. Itu diawali dengan meminta Tuhan mengajar kita. Artinya kita harus mengakui bahwa Dialah Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang bertahta atas hidup kita. Hari ini
Mari saudara, datang ke Tuhan. Karena awal daripada hikmat, kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Tuhan katakan kepada Tuhan bahwa aku mau mempercayai Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan dalam hidupku. Ajar aku menghitung hari-hariku. Agar aku bisa memperoleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan bukan dipenuhi dengan pengetahuan belaka. Tapi dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dipenuhi dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari saudara, penuhi hidup saudara dengan solusi yang daripada Tuhan. Hati yang bijaksana yang daripada Tuhan. Jangan penuhi hidup saudara dengan kefrustasian akan apa yang terjadi di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini bahwa Engkau menginginkan kami untuk memperoleh hati yang bijaksana. Ketika kami mau belajar dari Engkau, ketika kami mau belajar untuk menerapkan kebenaran firman-Mu, perlahan-lahan Engkau membuat kami menjadi lebih bijaksana di dalam kami mengambil keputusan kami. Kami tidak lagi mengambil keputusan sesuai dengan pikiran kami, tapi kami mulai belajar menyelaraskan keputusan kami dengan keputusan Engkau. Ini yang membuat kami mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, karena keputusan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajar setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini, untuk juga mereka berani untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk mereka lakukan. Walaupun kadang-kadang nggak masuk akal. Sama seperti Yosua, mungkin tidak masuk akal apa yang Tuhan ingin dia lakukan menghadapi kota Yeriko. Tapi dia lakukan juga. Dan dia melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Biarlah anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, ketika mereka menerapkan firman, mereka melihat juga kemenangan, terobosan, solusi yang daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Keluarga mereka mungkin, keuangan mereka, bisnis, masa depan studi mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati firman ini, biarlah firman ini menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin saudara, saya percaya saudara dikuatkan. Saudara bisa menghadapi hari esok saudara dengan solusi yang dari Tuhan, tidak dengan frustasi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saudara.